Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا أرحم الراحمين. Taib Nuasil, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutin Nafis fi Madhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Masih dalam pembahasan terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Terakhir selesai terkait dengan kafan laki-laki. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, walifafatan wa akmaluhu satruhu bi thalathi lafaif fi dzakari walifafataini wa izarin wa khimarin wa qamisin fil unsa. Kafan yang paling sempurna adalah 3 kain kafan bagi laki-laki. Dan sudah kita sebutkan bahwa penyebutan 3 kain kafan bagi laki-laki kadang hukumnya wajib dan kadang hukumnya sunnah, tergantung kondisi yang sudah kita paparkan sebelumnya. Kemudian pada perempuan itu sempurnanya adalah dengan menggunakan lifafatain, 2 kain kafan, kemudian waizar, sarung, khimar, jilbab, dan qamis, ya, baju fil unsa bagi perempuan. Jadi untuk perempuan pada dasarnya sunnahnya kafannya perempuan itu 5, ya, 5 kain kafan. Kain yang pertama dipakai untuk menutupi, dijadikan sebagai sarung, menutupi pusar ke bawah sampai ke mata kaki. Ya. Kemudian setelah itu menggunakan khimar, yaitu jilbab yang menutupi kepalanya sampai ke dadanya. Ini kain yang kedua, kain kafan yang kedua. Kemudian kain kafan yang ketiga adalah kamis, ya, seperti kamis yang dipakai oleh orang yang masih hidup, yakni yang sampai pergelangan tangan. Untuk perempuannya pergelangan tangan sampai ke kaki, jadi bukan sampai ke betis. Ya, kemudian 2 kainnya, kemudian setelah dipakaikan itu baru dimasukkan ke 2 kain, dinaikkan di atas 2 kain kafan yang sudah dihamparkan. Ya. Ini penjelasan para ulama terkait dengan kain kafan paling sempurna pada perempuan. Jadi 5 kain kafan, 3 yang pertama dijadikan kayak pakaian, sarung, kemudian jilbab dan gamis. Kemudian 2 sisanya adalah kain kafan. Baik. Kemudian ya, adapun cara untuk sunnah dalam memakaikan kain kafan, ya. Pertama-tama jenazah ketika akan dimasukkan ke kain kafan disunnahkan untuk kain kafannya itu dikasih wangi-wangian. Sunnahnya dibukhur. Jadi bakar kayu kayu gaharu mungkin ya, yang harum, ya, kayunya dibakar, ada asapnya. Nah, di kafannya ditaruh di atasnya untuk diharumkan. Dikasih wangi-wangian kain kafannya. Ya. Kalau paling bagus kalau dibukhur, di kayu yang harum yang dibakar, kemudian dikasih taruh di atasnya biar kena asapnya. Kalau tidak ada maka dengan wangi-wangian. Tentu saja ini dikecualikan darinya kalau yang meninggal orang yang muhrim, yang masih sementara ihram haji atau umrah, tidak boleh dikasih wangi-wangian kafannya, haram. Ya, karena dia masih berstatus muhrim ketika dia meninggal. Kemudian dihamparkan 3 kain kafan ini. Kalau bagi laki-laki, kalau perempuan kan tinggal 2 gitu ya. Nah, yang 3-nya berupa pakaian. Kemudian
disunnahkan memberikan kapas ataupun kain atau yang semacamnya yang sudah dikasih wangi-wangian ditaruh di tempat sujudnya. Di tempat sujudnya, di dahinya, kemudian di dua tangannya, kemudian di lututnya dan di jari jemari kakinya. Disunnahkan kasih wangi-wangian dan dikasih kapas yang sudah dikasih wangi-wangian sebelumnya, kapas atau yang semacamnya. Sebagaimana disunnahkan untuk memberikan kapas pada yang sudah dikasih wangi-wangian pada lubang terbuka dari tubuhnya, yaitu mata, kemudian hidung, ya jelas ya, kemudian kubul dan dubur, dan dubur. Ya, ini semua sebagai bentuk penghormatan kepada anak Adam selaku manusia. Nah, setelah selesai semuanya, barulah kemudian dimasukkan ke dia dinaikkan di kain kafan supaya tidak terlepas. Nanti dipasang semua tadi setelah dia di atas kain kafan. Jadi setelah kain kafannya dikasih wangi-wangian, dinaikkan jenazahnya di dalam, dimasukkan ke dalam gitu ya, dinaikkan di atas kain kafan, kemudian dikasih tadi semua kapas yang sudah dikasih wangi-wangian pada anggota sujud dan pada lubang terbuka dari tubuhnya. Setelah itu mulai ditutupkan satu persatu. Jadi bukan langsung 3 sekaligus gitu, tapi satu persatu kain. Ya, sunnahnya dimulai dari sisi sebelah kain yang sebelah kanan ditutupkan ke sisi tubuhnya ke bagian kiri, ditindis dengan bagian tubuhnya bagian kiri. Kemudian kain yang kiri ke kanan. Ya, kemudian kain kedua juga seperti itu, kain ketiga juga seperti itu. Setelah itu disunnahkan untuk diikat supaya kainnya tidak terlepas ketika nanti diangkat dibawa ke kuburan. Sunnahnya mengikat jenazah itu pada 5 tempat. Yang pertama di atas kepalanya. Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan ya. Di atas kepalanya. Nah, kemudian yang kedua adalah di bahunya. Di bahunya. Di apanya ya? Satu, dua, tiga, empat. Di tangannya deh, iya, di tangannya saya. Ya, supaya ini kan tangannya begini supaya nggak lepas maka diikat. Ya, di bagian tangannya. Kemudian yang ketiga di bagian panggulnya. Kemudian yang keempat di bagian lutut dan yang kelima di bawah kaki, di bawahnya kaki. Jadi satu di atas kepala, satu di bagian atas kepala ya, kemudian satu di bagian bawah kaki. Ini 2. Yang ketiga di lutut, yang keempat di panggul dan yang kelima di tangan ini sejajar dengan tangan supaya enggak lepas. Ya, ini 5 sunnahnya ya, 5 kali 5 tempat ini diikat. Nah, kemudian diikatnya jangan diikat mati karena nanti akan dilepas. Semua 5 tali ini dari atas sampai bawah semua akan dilepas ketika sudah di dalam liang lahat. Ya, maka jangan diikat mati supaya gampang lepasnya nanti. Baik. Nah, setelah selesai diikat ya sudah selesai prosesi memakaikan kain kafan kepada jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selanjutnya selesai ya, pindah kepada prosesi berikutnya yaitu hamlul mayit, membawa jenazah. Qala rahimahullahu taala hamlul mayit. Yahsulu hamlul mayyiti bi ayyi hayatin tusamma hamlan. Ya. Bagaimana tata cara mengangkat jenazah ke kuburan? Kata beliau itu bisa sah dikatakan mengangkat jenazah ke kuburan bagaimanapun caranya dia diangkat ke sana. Bagaimanapun caranya caranya membawa, caranya mengangkat, mau dengan orang berjalan kaki atau dengan misalnya ambulans kalau sekarang ya, bagaimanapun caranya yang sah dikatakan sebagai hamlan maka itu sudah sah. Nah, wa tahrumu in kanat muzriyatan aw yukhsha minha suqut. Tapi diharamkan kalau cara membawanya itu kayak cara membawanya muzriyah,
yakni menghinakan, seperti misalnya ditaruh di mana? Di bawah gitu, kayak diangkat kayak tandu. Ya, bukan di atas bahu, tapi di bawah. Jadi kayak di bawah ya, kurang bagus. Atau misalnya sambil digoyang-goyangin gitu ya. Itu muzriyah, menghinakan, merendahkan jenazah. Ya. Atau membawanya kemudian sampai pada taraf membahayakan, dikhawatirkan jatuh kalau dibawa dengan cara seperti itu, misalnya sambil berlari atau dibawa dengan berjalan cepat gitu ya, dikhawatir jatuh. Ini semua hukumnya haram. Ya. Jadi pada dasarnya cara membawa jenazah ke kuburan bagaimanapun caranya boleh. Yang penting jangan dua cara, atau jangan dengan cara yang menyebabkan dua perkara. Yang pertama, cara itu kelihatan menghinakan, merendahkan si jenazah, dan yang kedua dikhawatirkan jatuh dari jenazahnya jatuh. Ini kalau cara apapun yang melahirkan dua hal ini maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Adapun kalau tidak menyebabkan dua hal ini maka caranya sah, bagaimanapun caranya dibawa. Bagaimanapun caranya dibawa. Kemudian para ulama rahimahumullah menyebutkan cara yang paling afdal dalam membawa jenazah. Ya, cara yang paling afdal dalam membawa jenazah. Sebelumnya tentu saja tidak atau dimakruhkan, makruh hukumnya menguburkan jenazah dengan menggunakan peti mati. Hukumnya makruh. Jelas ya? Dan bisa menjadi haram kalau niatnya untuk tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Tapi kalau misalnya tidak menyerupai orang kafir, ya cuman mau dipakaikan peti mati, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak sampai dalam taraf haram. Jelas ya? Jadi hukum haramnya nanti kalau dia meniatkan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Tapi kalau tidak, maka menguburkan jenazah atau membawa jenazah dengan peti mati hukumnya makruh. Jelas ya? Kecuali kalau posisi atau kondisi tanahnya tidak memungkinkan. Nanti kita akan terangkan kapan diperbolehkan menggunakan peti mati untuk penguburan. Akan diterangkan nanti insyaallah. Tapi jelas bukan termasuk adab Islam yaitu menguburkan jenazah atau membawa jenazah dengan peti mati. Nah, adapun cara yang paling afdal dalam membawa jenazah adalah jenazah diangkat oleh 3 orang. Ya, ini tentunya kalau jenazahnya orang dewasa. Adapun kalau jenazahnya anak kecil atau apalagi bayi, itu tinggal digendong saja, nggak ada masalah. Ya, tidak perlu ada cara tersendiri, cukup digendong dibawa oleh siapa keluarganya, ayahnya atau siapapun yang membawanya ke kuburan. Tapi kalau dia orang dewasa yang tidak bisa dibawa oleh satu orang, maka cara yang paling afdal dalam membawa mayat jenazah ke kuburan adalah dibawa oleh 3 orang. 1 orang di depan, 2 orang di belakang. Ya, 1 orang di depan itu dia pegang di bahu kanan sama bahu kirinya, sementara 2 di belakang itu pegang di sisi kanan dan pegang sisi kiri. Ini cara yang paling afdal, cara yang paling utama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Jelas ya? Dan ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata, "Ra'aitu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an fi janazati Abdurrahman ibn Auf qa'iman bainal amudaini al-muqaddamaini wadi'an as-sarira ala kahili." Kata sahabat ini, saya melihat Sa'ad bin Abi Waqqas mengantarkan jenazahnya Abdurrahman bin Auf ke kuburan, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas berada di depan. Dia taruh itu ujung sarir, ujung keranda mayat di kedua bahunya, dia di depan. Kemudian 2 orang di belakang. Ini cara yang paling utama. Tentu saja yang di depan ini harus kuat ya, tentu saja. Ya. Kemudian jadi cara yang terbaik adalah 3 orang, 1 di depan, 2 di belakang. Nah, kalau memang tidak sanggup maka ditambah 1 di depan, jadi 2-2. Ya, ada 4 orang, 2 di depan, 2 di belakang. Kalau memang tidak sanggup, tapi ini cara yang paling afdal, cara yang paling utama. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian berikutnya kata beliau, dan ketika membawa jenazah, sudah kita sebutkan sebelumnya adab-adab membawa jenazah. Ketika membawa jenazah disunnahkan semua orang diam. Ya.
Tidak disunnahkan berzikir di sini. Walaupun tidak disunnahkan dia meninggikan suaranya walaupun dengan lafaz zikir la ilaha illallah sambil teriak. Itu tidak disunnahkan. Disunnahkan diam, tentu saja bukan sekedar diam tapi khusyuk mengingat akhirat, mengingat kematian. Ini sunnahnya para pembawa jenazah. Jadi tidak ngobrol, tidak berbicara, tidak meninggikan suara, bahkan walaupun meninggikan suara dengan takbir, dengan zikir, dengan la ilaha illallah, itu semua tidak disunnahkan. Sunnahnya diam ketika membawa jenazah, kemudian mengingat akhirat. Kemudian kata para ulama, disunnahkan membawa jenazah dengan mengantarkan jenazah dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki kalau memungkinkan tempatnya. Kalau tidak ya berkendara. Kemudian di antara hal yang sunnah adalah disunnahkan pengantar ini kalau jenazahnya jenazah anak kecil yang belum balik, maka pengantar sunnahnya di belakang. Sunnahnya di belakang. Kalau yang meninggal ini anak kecil yang belum balik, laki-laki maupun perempuan, maka yang mengantar di belakang. Jadi misalnya ambulansnya dulu, baru pengantarnya di belakang. Kalau jenazahnya orang sudah dewasa, sudah balik maksud saya, maka pengantarnya di depan, mayatnya di belakang. Tapi jangan terlalu jauh kata para ulama. Jangan terlalu jauh, dimana kalau dia menoleh ke belakang masih kelihatan jelas. Ya, jangan juga terlalu jauh di depan. Gitu. Jelas ya. Jadi kalau jenazahnya orang sudah balik, maka pengantarnya di depan. Pengantarnya di depan. Ini sunnahnya. Kemudian diperbolehkan mengantar jenazah dan memasuki pekuburan dengan menggunakan sendal. Diperbolehkan memasuki pekuburan dengan menggunakan sendal. Jelas ya? Kenapa? Karena warid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang di dalam kubur itu. Ketika dikatakan setelah dia dikubur, kemudian para pengantarnya pulang, wa innahu la yasma'u qar'ani alihim, dan dia mendengarkan suara sendalnya para pengantarnya. Ini menunjukkan bahwa para pengantar jenazah di zaman Nabi SAW itu menggunakan sendal masuk ke dalam pekuburan, karena dikatakan jenazahnya masih mendengarkan suara sendal mereka, baru didatangi oleh munkar dan nakir. Jelas ya? Adapun hadis yang memerintahkan di mana Nabi SAW menyatakan kepada sahabat, ya sahibus sibtiyatain ikhla'huma, ya faqad adaita, wahai pemilik dua sendal, lepaskan sendalmu karena kamu mengganggu. Maka ini dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan sibtiyah di situ adalah sendal yang terbuat dari kulit yang belum disamak, yang berbulu, sendalnya itu berbulu, ya jelas ya, dan belum dihilangkan bulunya. Jadi itu sendal yang mahal. Kata para ulama, Nabi SAW menyuruh dia melepaskan sendalnya karena bukan tempat yang layak memakai pakaian mahal di kubur. Jadi alasannya disuruh lepas sendalnya karena sendalnya tidak cocok, tidak layak memakai pakaian yang mahal datang ke kuburan. Nah, itu alasannya, bukan karena dilarang pakai sendal di kuburan. Sebagian mengatakan karena di sendalnya ada najis, maka disuruh lepaskan karena akan mengotori yang lain misalnya. Dan ada sejumlah jawaban yang lain. Intinya adalah bahwa hadis tersebut yang melarang penggunaan sendal muhtamal, ada kemungkinan. Sementara hadis dalam as-sahih ada yang menyebutkan tentang siksa kubur itu atau fitnah kubur jelas sekali menunjukkan bahwa para pengantarnya datang dengan menggunakan sendal. Apalagi di kuburan di zaman sekarang ya. Kuburan di zaman sekarang, apalagi kadang di kebun-kebun atau di kondisi pekuburan umum sekalipun yang kurang terawat, itu hal yang berbahaya kalau tidak pakai sendal masuk ke dalam kuburan. Ya, bisa menginjak sesuatu dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka memakai memakai sendal masuk dalam kuburan itu hukumnya diperbolehkan dan dimakruhkan dengan menggunakan sendal-sendal yang mewah gitu, yang mahal, sebagaimana disebutkan dari hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah sampai di kuburan, saatnya proses yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Di sini dikafani ya.
Di sini tidak beraturan, tidak teratur ini. Beliau menyebutkan dulu membawa jenazah baru menyolati jenazah. Seharusnya kan disolati jenazah dulu baru dibawa, ya. Nah, kecuali mungkin kalau yang dimaksud adalah di rumahnya dikafani baru dibawa ke masjid untuk disolati, mungkin. Jelas ya, itu mungkin. Baik. Dan terkait dengan menyolati jenazah, ya, jenazah itu boleh disolati di rumah dan boleh disolati di masjid. Boleh disolati di rumah dan boleh disolati di masjid. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa lebih utama menyolati jenazah di rumah dibandingkan di masjid. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha yang disanggah, dikritisi oleh sahabat yang lain. Dikritisi oleh sahabat yang lain. Yang benarnya bahwa menyolati jenazah tetap lebih diutamakan di masjid, walaupun boleh juga di rumah. Jelas ya. Jadi kalau misalnya kaum perempuan misalnya sebelum dibawa ke masjid dia mau sholati jenazah itu di rumah, boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW disolati jenazahnya di mana? Di rumah, bukan di Masjid Nabawi, di rumah. Disolati jenazahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, as-salatu alal mayit, menyolati jenazah. Arkanus salati alal mayyiti sab'ah. Rukun salat jenazah ada 7. Rukun salat jenazah ada 7. Dan syarat syah salat jenazah ada 2. Syarat syah salat jenazah ada 2, yaitu selain dari syarat syah salat pada umumnya. Ada 2 tambahannya. Yang pertama adalah jenazahnya sudah dimandikan atau ditayamumkan kalau tidak bisa dimandikan. Jadi syarat syah salat jenazah kalau jenazahnya sudah ditoharahkan, disucikan dengan mandi atau dengan tayamum kalau tidak bisa dimandikan. Jadi menyolati jenazah sebelum dimandikan hukumnya tidak sah. Menyolati jenazah sebelum dimandikan hukumnya tidak sah. Misalnya ada keluarganya buru-buru harus pulang sementara jenazahnya belum disolati, belum dimandikan, dia bilang saya solati dulu baru saya pulang. Ini tidak sah. Tidak sah menyolati jenazah sebelum dimandikan. Harus dimandikan terlebih dahulu. Nah, kemudian sunnahnya menyolati jenazah setelah dikafani. Sunnahnya menyolati jenazah setelah dikafani. Adapun kalau ada orang menyolati jenazah setelah dimandikan tapi belum dikafani, hukumnya makruh. Tapi sah, sudah dimandikan. Kemudian dia bilang sudah situ aja dulu, tutupin saya mau salat dulu baru saya mau pergi. Padahal belum dikafani, maka salat jenazahnya sah tapi makruh. Kenapa sah? Karena sudah dimandikan. Kenapa makruh? Karena belum dikafani. Makanya sunnahnya salat jenazah setelah dimandikan dan dikafani. Kemudian syarat syah yang kedua dari salat jenazah adalah jenazahnya itu harus ada di depannya. Tidak boleh, tidak sah menyolati jenazah kalau jenazahnya di belakangnya atau jenazahnya di sampingnya imam. Tidak boleh di sampingnya imam, tidak boleh juga di belakang imam, tidak sah. Kecuali pada kasus sholat gaib. Kalau sholat jenazahnya bentuknya sholat gaib, boleh dia menghadap kiblat walaupun jenazahnya ada di belakangnya, yakni di negara yang ada di belakangnya dia, atau di kota yang ada di belakangnya dia, ya, boleh. Kalau sholat jenazahnya berupa sholat gaib, tidak wajib jenazahnya harus berada di depannya, walaupun di belakangnya, boleh. Tapi kalau jenazahnya hadir, ada di situ, maka syarat syahnya adalah jenazahnya harus ada di depan. Baik. Kemudian kata beliau rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama an-niyah, iya, niat. Dan niatnya ini karena niatnya adalah sholat wajib, karena sholat jenazah adalah sholat wajib, maka wajib meniatkan 3 perkara. Yang pertama meniatkan sholat, yang kedua meniatkan fardiyah bahwa ini sholat fardu, dan yang ketiga mentakyin bahwa ini fardu sholat jenazah. Dikatakan misalnya usalli sholat al-jenazah fardhan, ya, saya niat sholat jenazah wajib, jadi ini salat wajib maksudnya. Jelas ya? Atau usolli fardha salatil jenazah,
atau yang semacamnya. Ini niat sholat jenazah paling minimal. Kapan dia sudah niatkan itu, maka sholat jenazahnya sudah sah. Kalau tidak, maka tidak sah. Misalnya dikatakan usolli sholatal jenazah, dia itu saja dimunculkan dalam hatinya, saya niat sholat jenazah, maka tidak sah sholat jenazahnya. Kenapa? Dia tidak meniatkan bahwa itu sholat wajib, fardu. Harus dia niatkan sholat jenazah fardu. Jelas ya? Jadi 3 hal yang harus diniatkan: niatkan sholatnya, niatkan sholat jenazahnya, dan niatkan fardiyahnya. Selainnya hukumnya tidak wajib. Misalnya tidak wajib mentakyin jenazahnya, tidak wajib dia tentukan siapa jenazahnya, si Zaid, si Ali, si Khalid, tidak perlu dia sebut namanya dalam niatnya, tidak perlu. Jelas ya? Nah, cukup kalau dia misalnya mengatakan usolli sholatal janazah fardhan ala man shalla alaihi imam, saya sholat jenazah fardhan untuk menyolati jenazah orang yang disolati oleh si imam di depan. Tidak perlu dia sebut siapa, terserah siapa yang di depan itu. Ya, yang jelas 3 hal ini wajib dia niatkan. Ini niatnya sholat jenazah. Kemudian rukun yang kedua, wa arba'u takbirat, 4 kali takbir. Jadi ini perbedaan takbirnya sholat Idul Fitri dengan sholat jenazah. Takbir tambahan pada Idul Fitri, 7 yang rakaat pertama, 5 rakaat kedua, itu takbirnya sunnah semua, takbir tambahan. Kalaupun ditinggalkan 7 dengan 5 tetap sah sholat Idul Fitrinya, apa sholat Idnya. Kenapa? Karena takbir tambahan pada sholat Id itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada imam misalnya sholat Idul Fitri langsung Allahu Akbar, langsung baca basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah di belakang tidak perlu ada subhanallah, tidak perlu. Kenapa? Itu takbir tambahan sunnah dan sudah lewat waktunya, dia sudah baca Al-Fatihah. Tidak disunnahkan untuk mundur lagi ke belakang, tidak disunnahkan. Bahkan bahkan batal sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur baca Al-Fatihah. Jelas sampai sini, dia tinggalkan Al-Fatihah untuk mengerjakan yang sunnah. Maka tidak perlu kapan dia tinggalkan, dia lupa takbir 7 dengan 5, tidak ada masalah. Sholat Idnya sah karena itu takbir tambahnya sunnah. Beda dengan takbir tambahan di sholat jenazah, 4 kali takbir. Ini 4-4-nya rukun wajib. Di mana takbir pertama takbiratul ihram, 3 takbir yang lain itu menempati posisi 1 rakaat. Ya, jadi kayak 4 rakaat gitu. Cuman setiap rakaat diganti dengan takbir. Jadi 3 takbir ini, 3 takbir yang lain. Takbir yang pertama jelas takbiratul ihram wajib. 3 takbir yang lain ini juga hukumnya wajib. Tidak sah kalau sholat jenazahnya cuma 3 kali takbir, tidak sah. Jelas ya? Karena keempat takbir ini hukumnya wajib. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufina fakabbara alaihi arba'an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah yang sudah dikubur, kemudian beliau takbir 4 kali takbir. Sebagaimana beliau menyolati jenazahnya Raja Najasyi ketika itu juga dengan 4 kali takbir. Baik. Maka keempat takbir pada sholat jenazah, yaitu 4 kali mengucapkan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya, sedekapnya ini sunnah semua. Jadi yang wajib adalah ucapannya apa? Ucapan Allahu Akbarnya. Adapun mengangkat tangannya, sedekapnya ini semua sunnah. Disunnahkan angkat tangan dan sedekap setiap kali takbir. Tapi yang wajib adalah Allahu Akbarnya. Maka tidak sah sholat jenazah kalau takbirnya kurang dari 4, 3, 2, tidak sah sholat jenazah. Minimal 4. Apa hukum menambah takbir lebih dari 4? Misalnya 5, 6, 7? Jawabannya boleh. Boleh seorang menambah takbir lebih dari 4, tapi tidak boleh kurang dari 4. Baik. Berdasarkan asar dari Zaid ibnu Sabit, dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Abi Laila, kana Zaid yukabbiru ala janaizina arba'an wa annahu kabbara ala janazatin khamsan. Ya. Zaid pernah bertakbir
menyolati jenazah di antara kami dengan 4 kali takbir, dan beliau juga pernah 5 kali takbir. Dan ini juga warid dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau juga pernah sholat jenazah dengan 5 kali takbir. Maka menambah takbir sholat jenazah boleh, yang tidak boleh itu menguranginya. Tidak boleh kurang dari 4, boleh lebih dari 4. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini rukun sholat jenazah yang kedua, 4 kali takbir. Rukun sholat jenazah yang ketiga, wal qiyam 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Ini sama seperti sholat pada umumnya kan, berdiri bagi yang mampu, sebagaimana rukun pada sholat wajib. Kalau dia tidak mampu berdiri, ya duduk dan seterusnya yang sudah berlalu di pembahasan sholat. Ya. Rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Rukun sholat jenazah yang keempat, wa qiraatul Fatihah ba'da ihdat takbirat, membaca surah Al-Fatihah setelah salah satu dari takbir-takbir yang 4. Jadi di sini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Membaca Al-Fatihah hukumnya rukun dalam sholat jenazah. Kapan tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholat jenazahnya. Dan aturannya sama seperti baca Al-Fatihah di sholat-sholat yang lain. Membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Nah, pertanyaan berikutnya, di takbir keberapa dibaca Al-Fatihah? Kata beliau, ba'da ihdat takbirat. Di takbir manapun dia baca sah. Mau baca Al-Fatihah di takbir pertama boleh, mau baca Al-Fatihah di takbir kedua boleh, di takbir ketiga boleh, setelah takbir keempat juga boleh. Jelas ya? Tapi sunnahnya Al-Fatihah dibaca setelah takbir pertama. Ini sunnah. Jadi Al-Fatihahnya rukun, tapi tempat membacanya tidak ditentukan. Yang jelas harus dibaca. Mau setelah takbir pertama, setelah takbir kedua, ketiga atau keempat, dimanapun dia baca Al-Fatihah sah. Cuman yang paling afdal dia baca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi dia baca misalnya Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah. Disunnahkan membaca ta'awuz. Disunnahkan membaca apa? Ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Sebagaimana disunnahkan membaca amin setelahnya. Disunnahkan membaca amin setelah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah doa. Mau dalam sholat mau di luar sholat disunnahkan amin setelah berdoa, kan begitu. Jadi disunnahkan baca ta'awuz sebelum Al-Fatihah, dan disunnahkan membaca amin setelahnya. Tidak disunnahkan membaca iftitah dalam sholat jenazah, sebagaimana tidak disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah baru takbir lagi. Tidak disunnahkan membaca iftitah, dan juga tidak disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah saja. Baik. Ini kalau dia baca Al-Fatihah di takbir yang pertama. Kalau dia di takbir baca Al-Fatihah di takbir kedua, boleh juga. Berarti di takbir pertamanya tidak ada ucapan, kosong. Tidak ada zikir apa-apa di situ. Boleh. Dia baca Al-Fatihah di takbir kedua, boleh. Atau dia baca di takbir ketiga, boleh. Nah, kalau dia baca Al-Fatihah di takbir kedua, perhatikan kalau dia baca Al-Fatihah di takbir kedua, nanti kan takbir kedua ada salawat. Setelah takbir kedua sholat jenazah baca salawat. Nah, kalau dia misalnya baca Al-Fatihah di takbir kedua, maka dia boleh memilih mau Al-Fatihah dulu baru salawat, atau salawat dulu baru Al-Fatihah. Tidak ada tertib di sini. Tidak ada tertib. Ya, Al-Fatihah kan sunnahnya dibaca di di takbir pertama. Tapi kalau dia undur di takbir kedua, berarti kan dia harus baca 2 bacaan di situ. Ada salawat dan ada Al-Fatihah. Yang mana duluan? Dua-duanya boleh. Mau Al-Fatihah dulu baru salawat boleh, salawat dulu baru Al-Fatihah boleh. Baik. Cuman perhatikan ya, pembolehan mengundurkan Al-Fatihah tidak dibaca di takbir pertama. Boleh dibaca takbir 2 atau 3 atau 4 boleh, kalau dia belum mulai baca di takbir pertama. Kapan dia sudah terlanjur baca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak boleh dia cancel terus saya membaca di takbir kedua. Itu tidak boleh. Kapan dia sudah membaca sebagian ayat Al-Fatihah di takbir pertama, dia wajib selesaikan di situ. Tidak boleh lagi dipindahkan di takbir ke takbir yang lain. Kemudian selanjutnya, iya,
Kita katakan bahwa membaca Al-Fatihah itu boleh di takbir mana saja. Sunnahnya di takbir pertama. Kecuali pada keadaan tadi, yaitu kalau dia sudah terlanjur baca Al-Fatihah sebagian, misalnya sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, di sini dia tidak boleh cancel, tidak boleh dibilang nanti saya baca di takbir kedua, tidak boleh. Dia harus selesaikan di takbir yang pertama. Baik, kemudian bagi masbuk, jelas ya? Bagi masbuk, diwajibkan membaca Al-Fatihah di takbir pertama. Masbuk sholat jenazah itu beda dengan masbuk sholat biasa. Kalau masbuk sholat biasa, kita masuk, yang jadi patokan adalah sholatnya imam, bukan sholatnya kita, kan begitu. Biar kita baru rakaat pertama, kalau imam tasyahud awal, kita juga duduk tasyahud awal, kan begitu. Kalau sholat biasa. Tapi kalau sholat jenazah, masbuk itu yang dia jadikan patokan adalah sholatnya dia. Jadi kalau misalnya dia baru masuk di takbir ketiga, imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, iya, baru masuk siapa? Kemudian takbir ketiga Allahu Akbar, baru masuk si masbuk. Jadi imam sudah takbir ketiga, si masbuk baru takbir pertama. Imam di takbir ketiga kan baca doa, si masbuk baca Al-Fatihah. Karena itu takbir pertama bagi dia. Jelas ya? Takbir pertama bagi dia. Jadi urutannya itu bagi masbuk tetap ikuti urutan sholat dia sendiri, bukan sholatnya siapa? Imam. Beda kalau sholat biasa. Kalau sholat biasa, sholatnya makmum mengikuti sholatnya imam. Patokannya adalah sholatnya imam. Tapi kalau pada sholat jenazah, patokannya adalah sholat si makmum itu sendiri. Iya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian, jadi ini dua keadaan membaca Al-Fatihah wajib di takbir pertama. Keadaan yang pertama tadi kapan? Kalau dia sudah terlanjur baca sebagian Al-Fatihah, maka dia wajib sempurnakan di rakaat di takbir pertama. Keadaan yang kedua bagi masbuk. Masbuk tidak boleh pindahkan Al-Fatihah jadi takbir berikutnya, tidak boleh. Dia harus di takbir pertama. Kemudian rukun yang kelima, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir kedua. Salawatnya sama seperti salawat di dalam sholat, minimal Allahumma sholli ala Muhammad, minimal. Jadi takbir kedua, takbir pertama Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, baca Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah paling minimal itu, sah. Afdalnya membaca salawat Ibrahimiyah. Membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Sama seperti salawat dalam salat. Nah, membaca salawat ini hukumnya rukun, wajib, dan membacanya pun wajib di takbir kedua. Tidak boleh dibaca salawat itu di takbir selainnya. Artinya begini, dia boleh baca salawat di takbir ketiga, tapi takbir kedua juga harus. Karena di takbir ketiga itu, di takbir ketiga kan sunnahnya apa? Wajibnya apa? Berdoa. Nah, berdoa itu di awal doa sunnahnya salawat. Membuka doa dengan hamdalah dan salawat. Jadi tidak dilarang salawat di takbir yang lain. Boleh salawat di takbir ketiga, boleh. Mau salawat di takbir keempat, boleh. Tapi jangan hilangkan salawat di takbir kedua. Takbir kedua wajib salawat di situ. Salawat di takbir yang lain hukumnya sunnah. Tapi salawat di takbir kedua hukumnya wajib. Tidak sah salatnya kalau dia tidak baca salawat di takbir kedua. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian rukun yang ke-6. Ya, dan setelah membaca salawat kepada Nabi SAW di takbir kedua, disunnahkan juga membaca salam. Ya, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada kaidah umum dalam syariat kita, di mana-mana saja disunnahkan baca salawat, maka disunnahkan juga baca salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini kaidahnya, kaidah umum dalam syariat bahwa amalan apa saja yang disunnahkan seorang membaca salawat di situ, maka disunnahkan digandengkan juga dengan salam. Kecuali kalau ada dalil yang memberikan pembatasan salawat saja. Ya.
Maka di sini di takbir yang kedua disunnahkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di takbir kedua. Kita katakan dan sunnah ditambahi dengan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad misalnya. Baik. Atau setelah dia membaca salawat Ibrahimiyah, dia mengucapkan apa? Assalamu alayka ayuhan nabi misalnya, dan seterusnya. Sudah ya? Kemudian rukun yang keenam, wa du'a lil mayyiti ba'da salisa, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Mendoakan jenazah ini harus mendoakan khusus kepada jenazah. Tidak boleh mendoakan dengan doa-doa umum, Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin gitu. Itu umum, enggak. Tidak sah. Doanya itu harus maksus, harus ditujukan untuk siapa? Untuk si jenazah. Itu pun doanya harus terkait dengan perkara akhirat. Tidak sah mendoakan jenazah kalau perkara dunia. Ya, misalnya di takbir ketiga Allahu Akbar, terus dia mendoakan jenazah, tapi perkara dunia, misalnya dikatakan Allahumma addi duyunahu wahfaz auladahu, ya Allah lunasilah hutang-hutangnya, jagalah anak-anaknya. Ini doa terkait dengan dunia, tidak sah. Kalau mau mendoakan dunianya, tunggu setelah akhirat. Jadi doakan dulu akhirat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, baru ikutkan doa-doa dunia, lunaskan hutangnya, ya jaga keluarganya, itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau doa dunia toh, tentang dunia toh, maka tidak sah. Jelas ya? Maka di sini ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mendoakan jenazah. Yang pertama, doanya untuk maksusun lil jenazah, terkhusus untuk dia, tertuju untuk dia. Kemudian yang kedua, doanya harus perkara akhirat. Doanya harus perkara akhirat. Setelah itu mau mengikutkan doa terkait dunia boleh. Ya, seperti yang disebutkan tadi contohnya. Kemudian doa paling minimal misalnya ada jenazah, ada jenazah mau disolati, saya belum hafal doanya. Ya, cukup doakan saja Allahumma ighfir lahu, itu paling minimal. Ya, kalau imamnya belum selesai, diulang-ulangi saja Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Diulang-ulangi sambil dia hafal nanti doanya. Kalau tiba sholat jenazah dan dia belum hafal doanya, minimal seperti ini, Allahumma ighfir lahu atau Allahumma arhamhu. Diulang-ulangi. Jelas ya? Ini kadar doa paling minimal. Kemudian, dan ini berlaku untuk jenazah orang dewasa maupun maupun anak-anak. Walaupun anak-anak tidak ada dosanya, tetap disunnahkan kalaupun seorang mengatakan Allahumma ighfir lahu, tetap sah walaupun anak-anak tidak ada dosanya. Dan sampai sini kata Ibnu Hajar rahimahullah, doa jenazah paling minimal Allahumma ighfir lahu atau Allahumma arhamhu ini sah walaupun jenazahnya anak kecil. Ya. Azan dulu berarti. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Adapun doa salat jenazah, ya kita sudah sebutkan mendoakan jenazah hukumnya wajib. Tidak sah salat jenazah kalau tidak didoakan di takbir ketiga. Doa paling minimal menggugurkan kewajiban Allahumma ighfir lahu atau Allahumma arhamhu dan semisalnya. Adapun doa yang sunnah yang lengkap adalah yang warid dalam Sahih Muslim dari hadis Auf ibnu Malik rahimahullah. Karena itulah Ibnu Hajar mengatakan ini doa yang paling afdal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa adzabil qabr. Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, berikanlah keselamatan kepadanya dan maafkanlah ia, muliakan tempat turunnya, tempat singgahnya, yakni di kubur ini, lapangkan kuburnya, cucilah ia dengan air, salju dan barat, bersihkan dia dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Gantikan untuknya negeri yang lebih baik dibandingkan gantikan untuknya rumah dengan rumah yang lebih baik dibandingkan rumahnya di dunia. Gantikan keluarganya dengan keluarga yang lebih baik dibandingkan keluarganya di dunia. Gantikan untuknya pasangan yang lebih baik dibandingkan pasangannya di dunia. Masukkan dia ke dalam surga, lindungi dia dari azab kubur dan fitnahnya, serta lindungi dia dari azab neraka. Ya, ini doa yang terbaik untuk jenazah. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa maksud digantikan untuknya rumah yang istri yang lebih baik atau suami pasangan yang lebih baik
digantikan untuknya keluarga yang lebih baik. Maksudnya digantikan di sini bukan digantikan fisiknya, tapi digantikan sifat-sifatnya. Jadi bukan maksudnya orang kalau punya pasangan nanti di surga beda pasangannya karena didoakan lebih baik, bukan maksudnya. Ketika dikatakan diganti, yakni diganti sifatnya dengan sifat yang lebih baik. Pasangannya tetap itu di dunia, di akhirat. Baik. Kemudian disunnahkan juga berdoa dengan doa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam di mana doa ini kata Imam Syafi'i beliau rangkum dari kumpulan hadis, beliau rangkum menjadi satu. Ya. Kata beliau, Allahumma inna hadza 'abduka wa ibnu 'abdaik kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu fiha wa ahibbau ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adzabih wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a ala Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an wa laqihi bi rahmatikal amna min adzabik hatta tab'atsahu aminan ila jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ini adalah hambamu dan anak dari dua hambamu. Dia keluar dari dunia dan kenikmatannya, ya, dan kelapangannya, dan juga meninggalkan orang-orang yang dia cintai dan orang-orang yang mencintainya di dunia. Dia meninggalkan dunia menuju kegelapan kubur dan semua hal yang akan dia temui di dalamnya. Dulu ketika di dunia dia bersaksi bahwa tiada ilah selainmu, wahdaka la syarikalah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulmu. Engkau ya Allah lebih tahu tentang dirinya dibandingkan kami. Sesungguhnya ya Allah dia mendatangimu, ya, dan engkau adalah sebaik-baik yang didatangi. Dia menjadi orang yang sangat fakir, sangat butuh kepada rahmatmu, dan engkau tidak butuh untuk menyiksanya. Kami datang mengantarkan jenazahnya kepadamu seraya berharap engkau merahmatinya dan memberi syafaat kepadanya. Ya, ya Allah, kalau dia memang orang yang baik, maka tambahkanlah kebaikannya. Kalau dulu dia di dunia adalah orang yang buruk, maka maafkanlah dosa-dosanya. Ya, berikanlah rahmatmu kepadanya sehingga dia bisa aman dari siksaanmu di dalam kubur sampai engkau membangkitkannya dalam keadaan aman menuju ke dalam surgamu ya arhamar rahimin. Ya, ini diantara doa-doa yang warid. Kemudian kalau jenazahnya anak kecil, disunnahkan menambahkan Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafa wa dukhra wa 'idatan wa 'atibaran wa syafi'an wa saqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Ya Allah, jadikan anak kecil ini sebagai penunggu orang tuanya di akhirat kelak. Ya, sebagai salafan, pendahulu, sebagai tabungan, ya, simpanan untuk orang tuanya di akhirat, sebagai peringatan, sebagai pemberi syafaat bagi orang tuanya di akhirat. Ya Allah, beri sakil, ya. Beratkanlah timbangan kebaikan orang tuanya dengan sebab kematian anaknya. Berikanlah kesabaran kepada hati keduanya, jangan fitnah keduanya sepeninggal anaknya, dan jangan haramkan bagi keduanya pahala menyolati jenazah anaknya. Baik, ini doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai penutup, rukun salat yang terakhir adalah wassalam, mengucapkan salam, dan tata cara salamnya sama seperti salat biasa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rukun, dan salam yang kedua ini hukumnya sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan demikian selesai pembahasan terkait dengan rukun salat jenazah. Pembahasan terakhir insyaallah terkait dengan penguburan jenazah. Naktabi hadzal qadar, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.